Selamat pagi buat siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi ini kita akan memasuki satu topik yang baru, pembahasan yang baru, yaitu dengan judul bab yaitu gelombang. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertama adalah pemahaman tentang gelombang, seperti apa sifat gelombang dan apa yang dapat dihasilkan oleh peristiwa-peristiwa gelombang. Pengertian gelombang, gelombang adalah getaran yang merambat terus-menerus pada suatu medium tanpa memindahkan partikel mediumnya, tetapi merambatkan energi getarannya. Ini salah satu animasi yang untuk pendekatan, yaitu ini seutas tali yang terdiri daripada partikel-partikel penyusun medium tali, kemudian ini digetarkan, naik turun, ini sumber getarannya. Maka kalau kita lakukan secara getaran otomatis, maka tali ini bergetar naik turun, dan yang perlu diamati bahwa partikel-partikel talinya tidak berpindah. Contohnya ini kalau kita perlambat, maka yang kita mau lihat partikel talinya itu hanya naik turun. Mengapa bisa merambat dari kiri sampai ke kanan? Karena energi getaran yang diberikan itulah yang dimiliki oleh partikel tali, dan itu yang dipindahkan, sehingga ujung tali yang lain itu menjadi bergetar. Ini pengertian daripada gelombang. Jadi kalau kita lihat, kita perbesar frekuensinya, maka kita akan melihat bentuk gelombang itu semakin banyak lagi, semakin banyak bentuk gelombangnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat gelombang. Sifat gelombang itu bergantung kepada beberapa kategori. Contohnya, sifat gelombang apabila diamati berdasarkan arah getarannya. Apabila diamati berdasarkan arah getaran, maka gelombang itu ada dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya di gelombang tali tadi, bergetar naik turun, tetapi gelombangnya merambat ke kanan, horizontal. Jadi arah getar dengan rambat itu tegak lurus. Nah, ini contohnya. Ini permukaan air, ini partikel-partikel air. Nah, partikel-partikel air ini naik turun. Ini naik turun, itulah getarannya. Nah, rambatannya inilah dari kiri ke kanan. Ini terjadinya perpindahan puncak gelombang. Ini merambat ke kanan. Nah, ini yang dimaksud dengan gelombang transversal. Contoh gelombang transversal itu adalah tali dan permukaan air. Kemudian gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarannya sama dengan arah rambatannya. Jadi kalau bergetar ke atas, maka merambatnya juga ke atas. Kalau bergetar ke kanan, maka dia rambatnya juga ke kanan. Nah, contohnya adalah ini, kita amati. Getaran daripada garpu tala ini menghasilkan gelombang. Ini ada yang renggang gelombangnya, ada yang rapat. Nah, dan ini arahnya sama, ke kanan semua. Nah, ini yang dimaksud dengan arah rambatan dengan arah getarannya itu sejajar atau sama, maka disebut dia gelombang longitudinal. Selain daripada garpu tala, maka bunyi juga merupakan gelombang longitudinal, bunyi di udara. Selanjutnya, sifat gelombang berdasarkan amplitudo. Amplitudo kita sudah tahu tadi, simpangan daripada sebuah gelombang, simpangan maksimum. Maksimum ke atas, maksimum ke bawah. Nah, itu kita sebut amplitudo. Nah, simpangannya itu berdasarkan simpangan
mediumnya, maka ada gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan ini tadi kita sudah amati, maka yang ini yang di arsir bagian atas ini kita sebut daerah daripada puncak gelombang, ini daerah daripada lembah gelombang. Jadi ada puncak, ada lembah gelombang. Ya. Kemudian gelombang berdasarkan amplitudo yang lain yaitu gelombang berdiri. Ya, seperti ini. Kalau di gelombang berjalan ada gelombang merambat dari kiri ke kanan, ya, yang warna merah. Maka ketika sampai di ujung ini terhambat, maka gelombang itu dipantulkan yang warna biru. Ya. Nah, ketika yang warna merah dan warna biru bertemu, ada gelombang baru yang dihasilkan. Ini yang warna hitam, yang lebih besar lagi. Maka inilah yang disebut sebagai gelombang berdiri. Jadi gelombang berdiri itu adalah perpaduan antara gelombang datang dengan gelombang pantul. Nah, itu yang disebut dengan gelombang berdiri. Nah, ini dua topik ini nanti akan kamu pelajari lebih detail lagi pada pertemuan berikutnya. Kemudian gelombang berdasarkan sifat mediumnya. Medium berarti zat perantara. Kalau gelombang mekanik, maka zat perantaranya wajib ada. Nah, gelombang mekanik, zatnya, mediumnya tali, mediumnya permukaan air, bunyi, mediumnya udara. Jadi harus ada mediumnya. Nah, itu disebut dengan gelombang mekanik. Jadi gelombang berjalan, berdiri, yang sifatnya transversal, longitudinal, itu adalah mekanik. Sedangkan gelombang yang tidak wajib membutuhkan medium, artinya bisa ada medium, boleh tidak, itu kita sebut gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, gelombang elektromagnetik itu kamu sudah pelajari pada materi sebelumnya, yaitu spektrum gelombang seperti ini. Ya. Spektrum gelombang elektromagnetik itu terdiri dari sinar gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak, inframerah, gelombang mikro, dan radio. Dan ini contoh-contoh. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, gelombang mikro, oven atau radar atau TV, infrared, ini remote dari TV, cahaya, ultraviolet, udah, sinar X, ini hasil ronsen, dan sinar gamma yang paling tinggi energinya. Itulah spektrum gelombang elektromagnetik. Selain daripada sifat gelombang, maka kita akan mempelajari selanjutnya gejala yang dihasilkan oleh gelombang. Gejala yang pertama, ada 6 gejala. Yang pertama adalah dispersi. Nah, dispersi itu adalah peristiwa di mana bentuk gelombang berubah. Tadi bentuk gelombang seperti ini, puncaknya, maka ketika menghadapi rintangan medium yang lain, terhambat dia, maka bentuknya menjadi berubah. Jadi itu yang dimaksud dengan dispersi. Perubahan bentuk gelombang ketika melewati sebuah medium. Kemudian gelombang juga dapat dipantulkan. Ya. Pemantulan gelombang, ya, kita sudah pernah pelajari, ini namanya sinar datang kalau cahaya, ya, dan ini sinar pantul. Nah, tapi kalau gelombang permukaan air, kamu akan pelajari nanti. Ada yang namanya muka gelombang datang dan ada muka gelombang pantul. Nah, ini muka gelombang datang, jaraknya ini ada, tetap jaraknya, ini kita sebut nanti panjang gelombang. Jadi, muka gelombang datangnya, ini yang garis terus, ketika melalui penghalang, ini penghalangnya, ya, barriernya, maka dia akan dipantulkan ke sebelah kanan dengan gambar garis yang putus-putus. Jadi artinya gelombang permukaan air, gelombang cahaya dapat dipantulkan, dapat mengalami pemantulan. Ketiga, gejala daripada gelombang yaitu pembiasan. Kalau tadi pemantulan, sekarang pembiasan, membelokkan arah. Jadi kalau di ini tadi arah gelombang datangnya, setelah melewati penghalang, maka dia akan dibelokkan. Ya. Terus efeknya apa? Kalau tadi jaraknya ini lebih besar, setelah dibiaskan menjadi lebih kecil. Jadi gelombang dapat dibiaskan. Keempat, gejala gelombang yang keempat yaitu interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi adalah
perpaduan dua sumber gelombang sehingga menghasilkan gelombang yang lebih besar atau gelombang yang lebih kecil lagi. Ya, contohnya seperti gambar ini. Ada dua sumber bunyi, speaker, ini dua buah speaker memancarkan bunyi, udah, maka kita amati, ya, ada titik-titik yang titik hitamnya lebih jelas ini. Nah, ini artinya apa? Bahwa terjadi perpotongan, pertemuan antara gelombang dari speaker atas dengan gelombang dari speaker bawah. Nah, pertemuan ini menghasilkan satu bunyi yang lebih kuat lagi menurut pendengar. Sedangkan yang titik putih itu adalah titik yang tidak ada kekuatan gelombangnya. Ya. Artinya ada interferensi yang kuat, maksimum, kita sebut dia interferensi yang konstruktif. Ya. Artinya kalau dia suara, maka suara yang didengar itu kuat. Dan ada juga interferensi yang melemahkan, atau yang kita sebut dengan destruktif. Artinya gelombang suaranya, gelombang bunyinya itu makin lemah, makin kecil. Nah, itu yang dimaksud dengan interferensi. Kemudian yang kelima, gejala yang kelima yaitu difraksi. Difraksi itu adalah pelenturan arah rambat gelombang. Lihat ya, ini gelombang pada awalnya berbentuk lurus. Tapi ketika melewati celah kecil, maka bentuk gelombangnya menjadi melingkar. Jadi terjadi perubahan bentuk rambat gelombang. Itu yang dimaksud dengan difraksi. Yang terakhir adalah polarisasi. Polarisasi seperti ini gambarnya. Gambar di atas ini ada tali digetarkan dan melewati celah vertikal. Maka ketika melewati celah ini masih tetap ada gelombangnya. Artinya belum mengalami polarisasi. Nah, apabila celahnya ini tidak vertikal, tapi kita buat menjadi horizontal, diputar. Maka yang terjadi, tadi gelombang yang terbentuk ini, ya, maka ketika dia sudah melewati alat, ya, polarisator, ya, alat polarisator, maka gelombangnya tidak lagi, talinya tidak lagi berbentuk gelombang, tetapi sudah lurus ke satu arah. Ya. Jadi dari kalimatnya kita udah bisa dapati polar itu adalah sudut, penyudutan. Ya. Yang tadi arahnya banyak menjadi arahnya tinggal ke satu arah tertentu. Itu yang disebut dengan polarisasi. Selanjutnya, gejala gelombang. Gejala gelombang ya adalah berapa besaran-besaran yang dimiliki oleh sebuah gelombang. Ada yang namanya panjang gelombang, periode, frekuensi, amplitudo, cepat rambat, dan fase. Kita perhatikan satu gelombang berikut. Ya, ini adalah kapal ya, berlayar di tengah lautan dan ini dalam bentuk ya tanpa ada riak, tanpa ada riak, dan tidak mungkin di laut tidak ada riak. Kita misalkan aja ya sekecil apapun pasti ada riaknya. Nah, ini adalah hasil atau grafik daripada gerakan kapal ini. Nah, jadi ini sudah ada beriak dia, sudah ada naik turun, tetapi sangat jauh. Apa yang kita dapati di sini? Ini adalah bentuk gelombang. Ya, ini adalah bentuk gelombang dan ini dari titik 0 sampai ke titik seimbang ini kita sebut setengah gelombang. Ya, dan ini kita sebut bukit gelombang atau puncak gelombang. Di titik puncaknya kita sebut puncak gelombang. Nah, ini bukit gelombang. Dan setengah gelombang lagi itu adalah lembah gelombang. Nah, jadi artinya dari titik 0 sampai ke titik ke-8. Maka ini disebut dengan satu gelombang, wavelength. Jadi satu gelombang. Satu gelombang ditempuh selama 8 detik, 8 detik misalnya. Nah, bagaimana supaya kita hasilkan gelombang yang lebih banyak? Ya? Maka kita naikkan frekuensinya. Ini frekuensinya, kita ubah frekuensinya, maka akan terbentuk seperti ini. Iya.
Ya, sekarang satu gelombang 4 detik. Ya, gelombang kedua 8 detik. Dan ini setengah gelombang, detik ke-10. Jadi artinya grafik ini membentuk 2,5 gelombang selama 10 detik. Dah, bagaimana panjang gelombangnya? Ini setengah. Kalau ini kita buat meter, maka ini setengah meter. Ya, kita tinggikan gelombangnya jadi 1 meter. Ya, ini 1 meter. Nah, maka di puncak ini kita sebut puncak gelombang, ini kita sebut lembah gelombang. Iya, yang terbentuk sekarang adalah 2,5 gelombang tetap. Tetapi puncaknya amplitudonya. Ini 1 meter dan amplitudo bawahnya juga 1 meter. Ya, jadi amplitudo itu adalah simpangan maksimum suatu gelombang. Nah, panjang gelombang tadi sudah, itu jarak, ya, jarak yang dibentuk oleh sebuah gelombang yang terdiri dari satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang, atau dua buah bukit gelombang yang berdekatan. Jadi kita lihat ya, ini 0 sampai kemari 1/4, setengah gelombang, 3/4 gelombang, dan 1 gelombang, 4/4 gelombang. Jadi dari puncak gelombang ke lembah gelombang ini terbentuk sebesar setengah gelombang. Berapa lama? Dari puncak ini 1 detik dan lembah gelombang 3 detik. Berarti dari puncak ke lembah gelombang itu 2 detik. Berarti setengah gelombang. Nah, satu gelombang dari puncak ke puncak juga. Ini 1 ke 5, berarti 4 detik. Dari lembah juga 3 ke 7, 4 detik. Jadi periodenya, lamanya waktu untuk membentuk satu gelombang kita sebut dengan periode. Jadi panjang gelombang, ya, periode gelombang, frekuensi gelombang. Nah, ini frekuensi gelombang tadi, makin kecil frekuensinya, ya, makin kecil. Ya, demikian kalau frekuensinya kita perbesar lagi, ya, maka yang terjadi, ya, artinya kapalnya lebih sering lagi naik turun, lebih cepat naik turun, ya, karena frekuensinya berubah. Nah, ya, frekuensinya diperbesar. Nah, kita lihat satu gelombang di sini menempuh, ya, jarak sejauh 2, kalau 2 meter 2. Nah, kalau time kita pakai, maka satu gelombang adalah 2 detik. Berarti untuk 10 detik terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 gelombang. 10 detik, 5 gelombang. Baik, sampai pembahasan seperti ini, ya, kita sudah mengenal apa itu panjang gelombang, periode, frekuensi, amplitudo, dan cepat rambat gelombang dengan persamaan jarak per waktu atau kali frekuensi, serta fase gelombang, perbandingan lamanya getaran dengan periodenya. Kita akan bahas ada 2 soal yang kita bahas sebagai latihan. 2 buah balok kecil A dan B terapung di permukaan danau. Jarak keduanya 150 cm. Ketika gelombang merambat pada permukaan danau, teramati bahwa pada saat T sama dengan 0 detik, balok berada di puncak, sedangkan balok B berada di lembah. Keduanya dipisahkan satu puncak gelombang. Ya, pada saat T 1 detik, balok berada di titik seimbang. Tentukanlah panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan gelombangnya. Ya, kalimat soal tadi kita bentuk dalam sebuah gambar. Inilah gelombang, tadi dikatakan A di puncak, B di lembah, kemudian diantarai oleh satu bukit gelombang. Atau katakan diantarai oleh satu bukit dan satu lembah gelombang. Nah, jarak A dan B 150 cm. Ya, berarti kita bisa hitung jarak A dan B berapa gelombang. Nah, kita lihat gambarnya. Dari A, puncak gelombang ke puncak gelombang sini, satu gelombang. Berarti ke bawah, ke B dia setengah gelombang. Berarti 150 cm sama dengan 3/2 gelombang atau 1,5 gelombang.
Kemudian, lama waktu dari puncak ke titik seimbang 1 detik. Maka kalau turun lagi dia tentu 1 detik lagi. Maka 2 detik. Dari puncak ke lembah gelombang dibutuhkan waktu 2 detik. Butuh setengah gelombang. Berarti kalau untuk 1 gelombang dibutuhkan waktu 2 detik lagi. Sehingga kita simpulkan 1 gelombang dari puncak ke puncak, artinya balokannya dari puncak seimbang, turun lagi ke lembah 2 detik. Naik dia ke seimbang, naik lagi ke puncak 2 detik lagi. Jadi dari puncak ke puncak ada waktu sebanyak 4 detik. Jadi lamanya waktu untuk membentuk satu gelombang adalah 4 detik. Ya, seperti ini kalimatnya. Jaraknya sudah 3,5 gelombang untuk jarak 150 cm, maka kita peroleh panjang gelombangnya. Kedua, ya, untuk turun tadi 1 gelombang setengah 1 detik, untuk setengah gelombang 2 detik, berarti untuk 1 gelombang butuh waktu 4 detik. Kalau waktunya 4 detik, frekuensinya T, seperempat atau 0,25 Hz. Bagian C, kecepatannya V sama dengan lambda F. Maka diperolehlah kecepatan gelombang tersebut 0,25 meter per detik. Selanjutnya contoh kedua. Seorang nelayan merasakan perahunya dihempas gelombang, sehingga perahunya bergerak naik turun. Waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari puncak ke lembah 3 detik, dan jarak antara puncak gelombang 12 meter. Hitung waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk mencapai pantai yang jauhnya 100 meter. Ya. Dari soal tadi kita sudah diberitahu, ya, dari puncak ke lembah berarti setengah gelombang. Waktunya 3 detik. Ya. Kalau setengah gelombang 3 detik berarti satu gelombang waktunya butuh 6 detik. Kemudian jarak antara puncak dengan puncak gelombang berikutnya berarti satu gelombang. Maka jaraknya 12 meter. Panjang gelombang 12 meter, periode 6 detik. Maka kecepatan rambat gelombangnya adalah 12/6, 2 meter per detik. Artinya ada gelombang dengan kecepatan 2 meter per detik merambat ke pantai. Kalau jaraknya ke pantai 100 meter, berapa lama waktu dibutuhkan? Ya, dengan persamaan yang sama, kecepatan adalah jarak per waktu. Maka waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jarak ke pantai 100 meter, kecepatannya 2, maka butuh waktu 50 detik. Ya, ini dua soal, contoh soal yang kamu pelajari pada pagi hari ini. Sampai di sini sebagai pembukaan materi gelombang. Ya, ini dasar untuk pemahaman topik-topik gelombang berikutnya. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.